Oke, halo semuanya. Jadi di channel saya ini saya akan membahas salah satu materi matematika yang bagi banyak orang nih susah gitu karena banyak menghafal rumus. Tapi sebenarnya saya akan sharingkan kepada teman-teman semua, selama saya mengerjakan materi ini, itu saya tidak banyak menggunakan rumus itu semua. Oke, jadi kita akan membahas trigonometri ya. Langsung saja kita ke materinya. Oh ya, sebelumnya karena materi trigonometri ini cukup panjang, jadi saya akan buat videonya dalam beberapa part ya. Nah, untuk yang part pertama ini kita lihat dulu basicnya. Nah, basicnya ini sangat penting karena dari basicnya sendiri saya akan men-sharingkan bagaimana cara menghitung trigonometri tanpa menggunakan rumus gitu ya. Jadi ini murni kita tinggal menghitung saja gitu. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Jadi trigonometri itu sebenarnya adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Ingat ya, harus segitiga siku-siku. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku seperti ini, dengan tetanya itu sudut di kiri bawah. Nah, kalau segitiga punya tiga sisi ini kita kasih nama. Ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan itu sisi yang berhadapan dengan sudutnya. Biasanya disingkat D, ya, D itu depan. Nah, sedangkan sisi miring itu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Biasanya disingkat mi, ya, miring. Dan satu sisi lainnya lagi berarti sisi samping. Singkatan adalah sa. Nah, di trigonometri ini itu ada 6 jenis trigonometri, ya. Ada sinus, kosinus, tangen, CS itu kosekan, sek itu sekan, dan cot itu kotangen. Gitu ya. Nah, ini harus teman-teman hafalkan mau nggak mau ya. Karena ini benar-benar definisi dari nama trigonometrinya ya. Jadi sin ini adalah depan per miring, cos ini samping per miring, tangen itu depan per samping. Sedangkan kosekan, sek, dan kotangen itu merupakan kebalikannya. Jadi kosekan kebalikan dari sin. Jadi kalau sin depan per miring, kosekannya miring per depan. Sekan itu kebalikan cos, kotangen kebalikan tan. Ya, jadi di sini kita ada 6 jenis nama untuk trigonometri. Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau kita bagi sin dengan cosnya, ya berarti depan per miring dibagi dengan samping per miring. Miringnya ini bisa kita coret, jadi kita punya depan per samping, yaitu tan. Ya, jadi kalau misalkan biasanya saya ngerjain itu saya menghafal kalau nggak 2, yaitu 3 ya, kalau nggak sin dan cos atau nggak sama tan gitu. Oke. Nah, ini adalah 6 jenis dari trigonometri. Nah, selanjutnya, kan tadi ada perbandingan ya, depan, samping, dan miring. Lalu gimana dapat perbandingannya? Nah, di sini ada namanya segitiga istimewa. Jadi, segitiga istimewa ini adalah segitiga, tentunya siku-siku ya, yang mana kalau kita tahu salah satu sudutnya merupakan sudut istimewa, itu kita tahu perbandingan ketiga sisinya. Ya, di sini kita punya 3 sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Di sini sebenarnya teman-teman udah diajarkan di SMP ya. Jadi, ini harus dihafalkan nih, mau nggak mau. Karena ini merupakan keistimewaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan 30 derajat, perbandingannya tuh depannya 1, sampingnya akar 3, miringnya 2. Kalau 45 derajat, depannya 1, sampingnya 1, miringnya akar 2. Kalau 60 derajat ini sebenarnya kebalikan dari 30 derajat ya. Jadi depannya akar 3, sampingnya 1, miringnya 2. Nah, selain ketiga sudut istimewa ini, kita juga punya 2 sudut istimewa. Sebenarnya bukan istimewa sih. Bisa dibilang hampir istimewa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cek pakai kalkulator tuh nilainya nggak tepat segitu, tapi dibuat atau dianggap seolah-olah ini istimewa gitu ya. Nah, kedua sudut itu adalah 37 derajat dan 53 derajat. Ya, jadi kalau 37 derajat, depannya 3, sampingnya 4, miringnya 5. Sedangkan 53 derajat ini kebalikannya, depannya 4, sampingnya 3, miringnya 5. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu perbandingan segitiganya, sekarang kita aplikasikan. Jadi kalau kita mau menghitung nih, berapa nilai dari sin 30 derajat? Nah, kita tahu segitiga siku-siku yang ada sudut 30 derajatnya. Depannya 1, sampingnya akar 3, miringnya 2. Dan sin itu adalah depan per miring. Jadi,
sin dari 30 derajat, perhatikan di sini, depannya 1, miringnya 2. Maka hasilnya 1/2. Seperti itu. Mudah ya? Nah, sekarang, karena trigonometri itu berkaitan dengan sudut, alangkah baiknya kalau kamu mengerti, paham tentang sudut, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya koordinat kartesius seperti ini, perhatikan, garis merah yang mengarah ke kanan, itu 0 derajat. Jadi patokan kita adalah sumbu X positif 0 derajat. Dan kalau sudut positif, jadi kalau sudutnya bertambah, itu muternya arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau kita muter seperti ini, ya, secara tegak lurus, berarti 90 derajat. Muter lagi seperti ini, secara tegak lurus, ditambah lagi 90 derajat, menjadi 180 derajat. Muter lagi, di sini 270 derajat. Muter lagi di sini, berarti ditambah lagi 90 derajat, jadi 360 derajat. Di sini kalau kamu perhatikan, maka yang arahnya sumbu X positif, yang arahnya ke kanan, itu bisa 0 derajat, bisa juga 360 derajat. Ini kalau kita putar lagi, ditambah lagi 90 derajat, jadi 450 derajat. Jadi kamu perhatikan bahwa dalam satu posisi itu bisa menyatakan beberapa sudut, nggak cuma satu sudut. Nah, kalau kamu perhatikan, setiap ditambah 360 derajat, itu akan berada di posisi yang sama. Kenapa? Karena 360 derajat merupakan satu putaran. Jadi kalau kita muter satu putaran, maka akan berada di posisi yang sama. Oke, ini sudut positif. Nah, ada juga sudut negatif. Jadi kalau sudut negatif, dari patokan 0 derajat, kita muternya itu searah jarum jam, seperti ini. Jadi dikurang 90 derajat, ya, karena muternya tegak lurus. Muter lagi seperti ini, dikurang lagi 90 derajat. Muter lagi seperti ini, dikurang lagi 90 derajat, dan seterusnya. Gitu. Jadi, kalau sudutnya itu ditambah 360 derajat, atau dikurang 360 derajat, maka posisinya itu sama. Gitu ya. Oke, ini adalah konsep dari sudut. Nah, sekarang saya akan bagikan rahasianya gimana saya menghitung trigonometri ini tanpa menggunakan rumus. Nah, jadi perhatikan, tadi kan kita punya 3 sisi ya, depan, samping, dan miring. Perhatikan untuk depan, ini nilainya itu bisa positif, bisa negatif. Dia positif kalau Y-nya positif, negatif kalau Y-nya negatif. Kalau samping, sama, bisa positif, bisa negatif. Positif kalau X-nya positif, negatif kalau X-nya negatif. Sedangkan miring, dia selalu positif. Nah, gimana kita mengaplikasikan ini semua? Perhatikan. Misalkan kita diminta untuk mencari berapa nilai dari cos 150 derajat. Oke ya? Tanpa menggunakan rumus nih. Jadi kita buat dulu gambarnya. Ya, patokannya 0 derajat di arah sumbu X positif ya. Kemudian kita putar sejauh 150 derajat. Jadi kurang lebih posisinya ada di sini. Nah, ingat, patokannya adalah sumbu X. Jadi setelah kita putar, langsung kita buat garis putus-putus ke arah sumbu X seperti ini. Sehingga kita dapatkan segitiga siku-siku. Nah, perhatikan, ini kan 150 derajat. Sedangkan sebelah kiri ini kan tadi 180 derajat. Berarti kurangnya 30 derajat. Jadi yang kita punya ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat. Ya. Di sini kita definisin dulu sisi depan, samping dan miringnya. Oke. Kemudian ingat perbandingan segitiga siku-siku yang ada sudut 30 derajatnya, depannya adalah 1. Nah, perhatikan di sini. Depannya kan dia ke atas ya, dari sumbu X ke atas. Artinya Y-nya positif. Maka positif nih depannya. Sedangkan sampingnya kan akar 3. Karena dia ada di X yang negatif, di sebelah kiri dari sumbu Y, maka sampingnya itu minus akar 3. Sedangkan miringnya selalu positif, jadi 2. Ya udah, kalau udah kayak gini, berarti cos 150 derajat, karena cos itu samping per miring, sampingnya minus akar 3, miringnya 2. Jadi kita punya nilainya min akar 3 per 2. Dan ini bisa kamu aplikasikan ke berbagai sudut, yang tentunya sudutnya harus sudut istimewa, ya. Oke, jadi ini rahasia dari saya. Dan kalau kita simpulkan dari rahasia ini, perhatikan bahwa ini ada hubungannya sama kuadran, ya. Jadi, perhatikan di sini, sin itu kan depan per miring.
Jadi yang mempengaruhi sin positif atau negatif kan dari depannya, ya. Sedangkan kalau depannya positif, ketika y-nya positif, itu di kuadran 1 dan 2. Jadi di kuadran 1 dan 2 sinnya positif. Sedangkan di kuadran 3 dan 4 sinnya negatif. Sedangkan kosekan itu kan kebalikan dari sin. Jadi tanda positif negatifnya pun akan mengikuti sin. Oke. Nah, selanjutnya cos itu samping per miring. Ya kan? Yang ada tanda positif negatifnya adalah sampingnya. Samping akan positif kalau ada di sumbu X positif. Jadi di kuadran 1 dan 4, cosnya positif. Sedangkan di kuadran 2 dan 3, cosnya negatif. Sedangkan sekannya mengikuti tanda dari cos. Nah, untuk tan itu kan depan per samping ya. Dua-duanya ada tanda plus minusnya. Perhatikan, kalau positif bagi positif, hasilnya positif. Kalau negatif bagi negatif, hasilnya positif. Berarti, yang sisi depannya positif, sisi sampingnya positif, kuadran 1. Sisi depannya negatif, sisi sampingnya negatif, kuadran 3. Jadi, kuadran 1 dan 3, tannya positif. Sedangkan, kuadran 2 dan 4, tannya negatif. Atau, kamu juga bisa menghafalnya dari sin dan cosnya aja. Karena tan itu sin per cos, jadi perhatikan, kalau sinnya positif, cosnya positif. Positif bagi positif, tannya positif. Sinnya positif, cosnya negatif. Positif bagi negatif, maka tannya negatif. Demikian seterusnya, ya. Dan kotangan itu merupakan kebalikan dari tan, jadi tandanya akan mengikuti tanda dari tan. Nah, segini dulu materi untuk part 1 ini, ya, karena masih basic. Nanti di part 2 saya akan mencaringkan lagi bagaimana caranya. Sebenarnya kita nggak perlu ngafalin rumus yang banyak itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan video kali ini, ayo teman-teman bantu dukung saya untuk membuat konten tentang edukasi matematika ini lagi dengan cara like, ya, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya, karena semua like dan subscribe kalian itu sangatlah membantu saya. Oke? Nah, jadi yang penasaran untuk part-part selanjutnya, tetap stay tune di channel YouTube saya ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.